Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau cara kita menyusun mesin-mesin di sebuah pabrik itu ternyata bisa jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah bisnis? Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia yang kelihatannya sepele tapi krusial banget, tata letak pabrik. Dan ini bukan soal beres-beres biasa ya, ini tuh seni dan ilmu soal gimana caranya mencapai efisiensi maksimal. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau ajak Anda mikir sebentar. Dari semua kegiatan di pabrik, kira-kira di mana sih waktu paling banyak kebuang? Apa pas mesin lagi jalan? Atau mungkin pas karyawan lagi ngopi? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Waktu paling banyak itu ternyata bukan terbuang pas mesin lagi kerja, tapi justru di dua hal ini. Saat barang atau komponen berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan saat mereka cuma diem menunggu buat diproses selanjutnya. Perpindahan dan penantian. Nah, inilah dia musuh utama efisiensi yang bakal kita coba kalahkan dengan tata letak yang cerdas. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan ngintip di mana aja sih pemborosan tersembunyi itu, lalu kita masuk ke seni penataannya, kita jelajahi 4 cetak biru utama, terus kita adu langsung keduanya, dan di akhir kita simpulkan kenapa semua ini penting banget. Jadi, gimana dong cara kita ngelawan si perpindahan dan penantian ini? Jawabannya ada di satu konsep yang namanya tata letak pabrik. Ini adalah solusi strategis yang jauh lebih dalam dari sekedar merapikan tempat kerja. Definisi resminya mungkin kedengeran agak berat ya, tapi coba deh kita perhatiin kata kuncinya. Sistematis, efisien, efektif, dan ekonomis. Ini negasin kalau tata letak yang bagus itu bukan cuma soal rapi, ini soal ngerancang sebuah sistem yang pintar, di mana setiap gerakan itu ada tujuannya, dan setiap detik itu dioptimalkan buat hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan ini dia tujuan-tujuannya. Anggap aja ini kayak daftar periksa buat mencapai efisiensi. Setiap poin di sini, mulai dari mengurangi gerak material biar hemat waktu, sampai bikin alur kerja yang lancar biar karyawan gak stres, semuanya itu ujung-ujungnya satu, ngilangin pemborosan dan naikin produktivitas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ternyata nggak ada satu tata letak yang pas buat semua kondisi. Ada 4 filosofi utama, atau kita sebut aja cetak biru, masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Cetak biru yang pertama itu tata letak posisi tetap. Coba bayangin kita lagi bangun kapal pesiar raksasa atau pesawat terbang. Barangnya kan gede banget, nggak mungkin dipindah-pindah. Jadi justru para pekerjanya, peralatannya, sama materialnya yang datang ke lokasi proyek. Kelebihannya jelas ya, fleksibilitasnya total. Tapi ada tapinya, biaya dan efisiensinya jadi taruhan. Derek-derek raksasa dan tim spesialis harus didatengin, dan seringkali mereka harus nunggu giliran. Jadi bisa dibilang, kita menukar efisiensi alur kerja demi kemampuan untuk ngerjain proyek super besar di satu tempat. Makanya, untuk proyek-proyek monumental seperti ini, kayak kapal, pesawat, atau bahkan gedung pencakar langit, di mana produknya jadi pusat dari segalanya, ya tata letak posisi tetap ini satu-satunya pilihan yang masuk akal. Selanjutnya, ada tata letak proses. Analogi gym ini pas banget. Bayangin deh, semua mesin bubut ada di satu area. Semua tempat pengelasan di area lain. Nah, produk yang berbeda bakal ngikutin rute yang beda-beda juga. Jalan-jalan dari satu departemen ke departemen lain sesuai kebutuhannya. Keunggulannya itu fleksibilitasnya yang super, bisa dibilang kita bisa bikin apa aja. Tapi kekurangannya alur kerjanya bisa jadi super kacau, kayak benang kusut. Barang harus bolak-balik nyebrang pabrik, yang artinya ya balik lagi ke masalah awal, lebih banyak perpindahan dan penantian. Ini pertukaran klasik antara variasi dan kecepatan. Jadi kalau bisnis Anda itu tipe yang bikin banyak produk beda-beda tapi jumlahnya sedikit, misalnya kayak bengkel custom, nah tata letak inilah yang paling cocok. Sekarang kita pindah ke kutub yang berlawanan. Tata letak lini atau produk. Lupakan benang kusut tadi, ini tuh kayak jalan tol satu arah. Bayangin aja jalur perakitan mobil yang klasik, di mana setiap produk ngikutin urutan yang sama persis, kaku, dari awal sampai akhir. Alur kerjanya jadi lurus dan gampang ditebak. Bahan baku masuk di satu ujung, terus jalan berurutan lewat tiap stasiun, dibentuk, digiling, dibor, sampai akhirnya jadi produk jadi di ujung satunya. Nggak ada belok-belok, nggak ada jalan pintas. Disinilah kita lihat sisi lain dari koinnya. Bagusnya, efisiensinya luar biasa. Cepat, lancar, stok barang juga minimal.
Tapi kelemahannya fatal, sistemnya ini rapuh banget, sama sekali nggak fleksibel kalau mau ganti produk. Dan kalau ada satu aja mesin yang rusak, seluruh produksi bisa berhenti total. Ini adalah tata letak juaranya produksi massal. Pikirin aja perakitan ponsel, pembotolan minuman, atau apapun yang dibikin dalam jumlah jutaan dengan variasi yang sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi kan di dunia nyata itu jarang ada yang hitam putih. Banyak perusahaan modern butuh solusi campuran. Nah, disinilah muncul tata letak kombinasi, yang dengan cerdas mencoba menggabungkan yang terbaik dari dua dunia, fleksibilitas dari tata letak proses, dan efisiensi dari tata letak lini. Contoh gampangnya gini, bayangin sebuah pabrik yang bikin komponen mobil dalam berbagai ukuran. Proses dasarnya kan mirip-mirip tuh. Nah, daripada mereka bikin satu jalur perakitan raksasa untuk tiap ukuran, mereka bikin jalur-jalur mini untuk setiap keluarga produk. Jadi, mereka dapat efisiensi ala lean, tapi tetap fleksibel untuk ngurusin variasi. Oke, mari kita adu langsung dua raksasa ini. Tata letak produk lawan tata letak proses. Ini adalah pertarungan klasik antara efisiensi melawan fleksibilitas. Tabel ini benar-benar merangkum pertarungannya. Lihat deh bedanya. Tata letak lini itu alur kerjanya super lancar, tapi fleksibilitasnya nol besar. Sebaliknya, tata letak proses itu fleksibel banget, tapi ya itu, alur kerjanya jadi nggak lancar. Perhatiin juga soal investasi dan inventaris. Pilihan antara keduanya itu bukan cuma keputusan operasional, ini adalah keputusan yang nentuin DNA bisnis Anda. Mau bersaing di volume atau di variasi. Jadi, setelah kita lihat semua cetak biru ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih ini penting banget? Jelas ya, ini bukan sekedar soal biar pabrik kelihatan rapi atau keren. Dan inilah poin utamanya. Tata letak yang strategis itu menciptakan alur yang mulus, yang ujungnya menghasilkan produktivitas dan keuntungan. Sebaliknya, tata letak yang berantakan itu menciptakan kemacetan, pemborosan, dan kerugian. Jadi, memilih tata letak itu bukan cuma detail operasional, itu adalah fondasi strategis yang nentuin bisnis Anda bakal melesat atau malah tersendak. Oke, saya akan tinggalkan Anda dengan satu tantangan terakhir. Kalau Anda ditugaskan untuk bikin sesuatu yang super kompleks dan unik, misalnya satelit yang dibuat khusus, tata letak mana yang bakal Anda pilih? Dan kenapa? Jawaban Anda bakal nunjukin seberapa dalam Anda mengerti soal pertukaran fundamental antara efisiensi dan fleksibilitas. Terima kasih sudah menyimak.